Selamat bertemu lagi dengan petani tua di kebun petani tua. Sudah cukup lama petani tua tidak update tentang perkembangan tanaman alpukat di kebun petani tua. Hari ini kita akan mengupdate cerita tentang tanaman alpukat petani tua yang memasuki usia menjelang 3 tahun dengan berbagai macam variasi pertumbuhan yang sangat berbeda-beda. Ada yang pertumbuhannya luar biasa, stabil, tapi juga ada yang turun naik, ada yang terserang penyakit kemudian tumbuh lagi. Seperti ini, habis diserang penyakit kemudian dilakukan penyemprotan fungisida, pestisida, kemudian juga pemberian pupuk organik cair dengan sistem kocor, maka alpukat bisa tumbuh kembali. Tapi ada juga yang tetap stagnan, namun dia sudah berbunga untuk kedua kalinya. Ini adalah alpukat jenis Miki. Tahun lalu berbunga dan berbuah, sekarang sudah mulai berbunga dan sudah keluar putiknya, tapi pertumbuhan tidak bagus. Pada periode yang lalu, pada saat kondisi seperti ini, sudah kami lakukan putiknya dibuang, tidak dibesarkan, tapi ternyata pertumbuhan tetap. Dan saat ini juga demikian, kembali terjadi seperti tahun yang lalu, pada musim yang lalu. Daun bintik-bintik coklat begini kemudian gugur, kemudian daunnya pun habis dan rontok, dan sebagian percabangan mati seperti ini. Kami tidak tahu penyebabnya. Sudah diberi pupuk kandang, kemudian juga kami beri fungisida, dan juga diberi dengan kapur untuk meningkatkan pH, karena ada dugaan mungkin ini disebabkan oleh tanah yang masam karena intensitas hujan yang cukup tinggi 3 tahun ini, sehingga kemungkinan terserang jamur. Ada dugaan begitu, sudah diupayakan, tapi ternyata juga tidak memberikan hasil yang signifikan. Nah, saat ini justru putiknya bermunculan lagi. Yang mudah-mudahan memang ini adalah perilaku dari pohon ini. Ini adalah jenis Miki. Sementara di sebelah ini Mikinya yang sama-sama ditanam, ini berumur juga menjelang 3 tahun, semua adalah serentak ditanam. Terlihat sekali perbedaannya, ketinggiannya. Yang ini masih setengahnya dari yang memiliki pertumbuhan yang bagus. Pucuk-pucuk baru pun banyak muncul, kemudian juga diikuti dengan bunga yang mudah-mudahan bisa menjadi buah. Tapi ini timbul seperti jamur putih ya. Ini berarti untuk periode ke depan harus segera disemprot fungisida, dan ada juga putik yang sudah membesar. Ini juga adalah jenis Miki yang tidak terlalu besar pertumbuhannya. Apakah karena ini kurang cahaya seperti yang di sana? Jika dibandingkan ini cahayanya bagus, pencahayaannya bagus, yang pertumbuhannya bagus, pencahayaan bagus. Sementara ini mungkin terhalang oleh beberapa pohon pisang dan juga yang di sebelahnya. Apakah karena itu? Nah, sementara ini jenis pameling, jenis asli di sekitar sini, memiliki pertumbuhan yang bagus, namun belum berbunga. Mudah-mudahan pada musim ini bisa berbunga. Pertumbuhannya bagus, percabangan bagus. Habis dilakukan pemupukan pupuk kandang,
kemudian juga pembersihan. Nah, tapi yang ini juga mengalami stagnasi pertumbuhan, daun rontok seperti ini. Apakah ini terlalu rapat, terlalu banyak tumbuh-tumbuhan tanaman di sekitarnya seperti pisang yang memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga mungkin juga membutuhkan unsur hara, sehingga terjadi kompetisi pemanfaatan unsur hara oleh masing-masing tanaman ini. Dan ini pohon berada di tengah, sehingga pertumbuhan mungkin terjepit di antara pohon pisang, rumpun-rumpun pisang yang cukup banyak, dan juga jarak tanam yang terlalu rapat. Nah, jadi kita tidak akan mengganti pohon ini, kita biarkan saja, karena nanti kita harapkan yang di sebelahnya bisa besar, tumbuh optimal dengan ruang yang cukup. Nah, hari ini kami juga habis membersihkan rumput-rumput yang berada di bawahnya, sembari juga mengurangi jumlah pohon pisang, karena yang di sini beberapa pertumbuhannya juga mengalami stagnasi. Ini adalah jenis Markus. Terlihat dulunya pertumbuhannya bagus seperti ini, tapi kemudian mengalami stagnasi. Padahal pencahayaan cukup, kemudian juga ada pengaturan agar tidak terlalu tergenang air. Kami membuat rorak-rorak untuk penampungan air. Nah, ini pameling yang memiliki pertumbuhan yang baik dan kemungkinan akan banyak bunganya. Sudah terlihat kuncup-kuncup bakal bunga yang akan keluar dari, nah ini sudah keluar bunga. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, tidak mengalami kerontokan, dan rencananya akan dilakukan juga pengocoran untuk memperbaiki pH tanah dengan menggunakan pupuk kalsium. Nah, ini yang pada sudah setahun seperti ini mengalami pertumbuhan yang sangat jelek dan mungkin akan mati, tapi tidak akan diganti karena sengaja memberikan ruang yang cukup untuk pohon-pohon alpukat lain yang berada di sekitarnya. Nah, ini adalah pohon Markus yang memiliki pertumbuhan yang bagus. Ini adalah pameling, masih 2 tahun tapi sudah berbunga cukup lebat. Ini mungkin jenis yang genjah sehingga cepat sekali. Ini baru sekitar 2 tahun. Ini jenis Markus mengalami hambatan pertumbuhan. Ini beberapa di sini. Apakah tanahnya memang tergenang pada saat hujan atau bagaimana, sehingga yang di sekitar sini pertumbuhannya tidak maksimal. Bentuk tajuk, percabangan terasa berbeda dari yang lain. Ini juga setiap diganti ini selalu mengalami hal yang sama. Jadi memang di satu lahan walaupun perlakuannya sama, ternyata bisa responnya berbeda-beda dari masing-masing pohon alpukat ini. Ini adalah jenis aligator, juga tidak bagus. Ini juga jenis aligator. Nah, semua pohon-pohon yang kurang bagus pertumbuhan ini tidak akan diganti karena kemarin jarak tanamnya memang terlalu rapat, sekitar 6x6, sehingga ketika sudah membesar gini hampir tajuknya saling ketemu satu sama lain. Jadi mungkin itu salah satu penyebab pertumbuhan jadi kurang bagus. Demikian laporan
kami dari petani tua. Sementara begitu, mohon saran dan komentarnya agar kami bisa memperbaiki tanaman alpukat kami agar pertumbuhannya bisa optimal. Perlakuan-perlakuan apa yang harus kami lakukan agar tanaman alpukat bisa menjadi lebih baik. Nah, kita juga melihat selain menanam alpukat, petani tua juga menanam duren. Ada yang bagus pertumbuhannya. Jadi memang ada penganeka-ragaman jenis agar ketika musim buah datang kita punya semua jenis buah. Harapannya seperti itu. Mohon doa dan dukungannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon bantuan. Kira-kira apa yang harus kami lakukan agar tanaman-tanaman baik alpukat, pepaya, durian maupun kelengkeng, kemudian juga ada jeruk yang baru kami tanam, pertumbuhannya bisa baik. Terima kasih. Selamat sore.